Enggak sih, dia aja kakinya kan mulai terasa nyeri ya, Oh iya. sama agak rembes gatal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalanai dari program studi S1 Keperawatan semester 8 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi dalam bentuk video tindakan yang saya lakukan, yaitu perawatan luka. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertama yang harus kita lakukan yaitu komunikasi terapeutik kepada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Iya, pagi Pak. Perkenalkan, saya perawat Jalani. Saya dinas dari pagi sampai sore hari. Nah, sesuai dengan instruksi, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka yang tujuannya itu untuk menghindari suatu terjadinya infeksi. Nah, untuk tindakan membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dulu, Pak? Ya, enggak sih, dia aja kakinya kan mulai terasa nyeri ya, Oh iya. sama agak rembes gatal gitu. Oh iya, nanti akan Diganti aja Iya. kalau tanya. Nah, kalau begitu, Bapak bersedia, Pak? Iya, silakan. Iya, bersedia. Kemudian langsung tutup tirai. Setelah cuci tangan, kita siapkan alat yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan luka. Nah, kemudian dekatkan alat ke pasien. Nah, di sini untuk perawatan luka, alat dan bahannya, yang pertama itu ada cairan NaCl ataupun RL, kemudian ada handscone steril, bak instrumen yang berisi asap steril, kemudian di dalamnya ada pinset dan macam-macam pinset, ada pinset anatomis, ada pinset chirurgis, kemudian ada guntingnya juga untuk menggunting jaringan nekrosis ataupun jaringan yang mati. Kemudian ada plesternya juga, ada kom, ada perlak. Nah, baik, kita langsung saja. Pertama, hal yang kita harus lakukan sebelum memakai handscone steril, kita buka dulu bak instrumennya. Kemudian kita memakai handscone steril. Untuk memakai handscone steril, kita pegang bagian dalamnya, jangan bagian luarnya. Kemudian setelah satu yang memakai handscone steril, tangan satu, kemudian kita menyentuh bagian luarnya. Namun sebelum itu kita kaji dulu, observasi apakah ada tanda-tanda infeksi pada luka pasien seperti dolor, kalor, rubor, dan tumor dan fungsiolisanya. Maaf ya Pak ya. Iya, Kemudian kita ambil kapas dan cairan untuk melepas plasternya. Kemudian disiram, dikasa, kemudian oleskan bagian plasternya untuk melepas perban atau balutannya. Nah, setelah itu buang di bengkok, kemudian pakai pinset, bisa pinset anatomis ataupun pinset chirurgis. Biasanya pakai pinset anatomis. Setelah dibuka, kemudian taruh di bengkok. Kemudian kita kaji terlebih dahulu lukanya, apakah ada jaringan yang mati atau tidak. Kemudian kita siram, bisa siram ataupun bisa bersihkan menggunakan kapas ataupun kasa. Biasanya kasa, kalau kapas nanti takut ada yang tertinggal di bagian lukanya. Kita siram, nah di bawahnya itu ada bengkoknya. Kita siram, kemudian kita bisa lakukan membasahi kasa yang sudah dibasahi NaCl, kemudian bersihkan. Ketika sudah dibersihkan, kemudian kita ambil gunting dan pinset chirurgis untuk memotong jaringan ataupun jaringan nekrosis, jaringan yang mati. Setelah diambil, kemudian digunting jaringan yang mati ataupun bagian-bagian yang mengalami ataupun perubahan warna seperti warna hitam. Setelah digunting, ditaruh di bengkok jaringan nekrosisnya. Setelah itu taruh gunting dan pinsetnya ke bengkok. Setelah itu kita bersihkan kembali ataupun bisa dilakukan disiram menggunakan NaCl ataupun RL. Setelah disiram, kita bisa menggunakan
kapas ataupun kasa dengan prinsip lembab. Untuk sekarang ini tidak perlu menggunakan iodin ataupun betadine. Nah, kemudian untuk sekarang ini rumah sakit banyak hanya menggunakan cairan NaCl ataupun LL dengan prinsip lembab. Kemudian kita siram cairan, kita peras. Setelah peras sudah lembab, kemudian kita taruh di bagian luka. Kemudian taruh di bagian lukanya. Kemudian kita bisa kasa yang kering di atas kasa yang lembab. Nah, kemudian setelah kita taruh, kita letakkan di atas bagian kasa yang lembab, kemudian kita siapkan plesternya untuk menutupi perbannya ataupun bagian luka. Setelah kita selesai untuk melakukan perawatan luka, kemudian kita bereskan alat yang kita gunakan tadi, taruh ke bengkok. Kalau misalkan ada bahan-bahan infeksius, kita buangnya menyesuaikan alat dan bahannya, apakah itu termasuk bahan infeksius ataupun tidaknya. Kemudian itu buka handscoon. Setelah buka handscoon, kita bisa cuci tangan kembali setelah melakukan tindakan. Kemudian setelah cuci tangan, kita sudah merapikan alat, kita observasi dan menanyakan ataupun mengevaluasi pasien tentang perasaannya ketika ataupun setelah dilakukan tindakan perawatan luka. Bagaimana Pak perasaan Bapak ketika dilakukan perawatan luka tadi? Apakah sudah merasa nyaman? Ini gatalnya udah hilang. Oh, ya tadi sebelum dilakukan nyerinya juga sedikit berkurang. Oh iya. Tadi sebelum dilakukan perawatan luka berarti ada gatal-gatal dan nyerinya juga Pak ya? Iya, nyeri. Oh, ini gatalnya udah hilang sih, dan nggak terlalu nyeri juga. Nanti diharapkan Bapak juga mampu mengetahui tanda-tanda infeksi tadi, seperti tanda-tanda infeksi seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Adanya kemerahan ya Pak ya, iya. Adanya nyeri juga, kemudian ada cairan-cairan yang lembes ataupun pus ataupun akses yang ada di luka Bapak ya Pak ya. Iya. Terus ada pungseolesa dan ada bengkak-bengkak juga Pak ya. Iya. Sudah mengerti Pak? Iya. Tanda-tanda infeksi. Iya, tahu. Nanti kalau misalkan Bapak perlu bantuan ataupun perlu pertolongan, nanti Bapak tinggal pencet bel yang di atas kepala Bapak ya Pak ya. Kalau misalkan ada yang mau dibantu, nanti saya akan datang ataupun perawat lain yang akan datang bila saya tidak ada Pak ya. Oh iya. Baik Pak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Aja, makasih banyak Pak ya. Oh iya Pak, sama-sama. Baik Pak, kalau gitu permisi ya Pak ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Ya, makasih. Baiklah, itulah tadi perawatan luka yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin banyak kekurangan. Di sini saya masih belajar sebagai mahasiswa. Jadi mohon maklum. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani dari program studi S1 Keperawatan.